Hai, yuk, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di pagi yang cerah ini, saya mau share suatu hal, ya, tuh, yaitu temanya mengenai Wahabisme ya. Kita sering kan itu dengar sebagai orang Muslim yang hidup di Indonesia terutama banyak masih banyak fitnah ini yang beredar di masyarakat mengenai Wahabisme. Padahal Wahabi itu nggak selama apa, itu cuma buatan, mereka itu buatan. Wahabi yang kita kenal itu semuanya buatan, sebuah manipulasi politik kepentingan barat. Kalau ditanya mana buktinya, salah satu buktinya ini. Nah, silahkan kita simak. You know, I mean, this is really the elephant in the room. And it's basically, it was started with the British many years ago, from the 1920s, by a man called Philby and his relationship. Yang dia bahannya ya adalah Alistair Crook, mantan MI5 yang diwawancarai mengenai radikalisme yang terjadi pada saat ini, yang banyak kan berasal dari Timur Tengah itu kan. Awal mulanya dari sini, dari tahun 1920-an sudah dimulai manipulasinya. With King Abdulaziz of Saudi Arabia at that time, and he urged him to become the controller of the Middle East and to use Wahhabism as its tool. For all these decades since, we have been using Wahhabism in its. Nah, kabarnya ceritanya gini, ada orang yang disebut dia Filipe, atau siapa itu Filipe, dia teman punya hubungan dekat dengan King Abdulaziz. Dia itu menyarankan agar nanti ada, kita dijelaskan, ada ambiguitas mengenai kebijakan ini. Dia menyarankan menyarankan juga untuk menggunakan Wahabisme ini sebagai alat, sebagai sarana untuk menguasai Arab. Pada saat itu kan Arab belum, Saudi Arabia belum ada ya. Radicalized form in order to pursue Western interests. Nah, di masa-masa selanjutnya dari masa itu dimanfaatkanlah rumor-rumor mengenai Wahabisme, ketika Wahabisme dengan manipulasi dibuat Wahabisme ini sebagai sesuatu yang radikal, sebagai sesuatu yang buruk untuk mengajar kepentingan barat ya, dan barat. Against the Baathists, against the Nasrists, against the Soviet. Nah, ini yang paling awalnya itu, karena yang puncaknya awal muncul seperti ini karena pengaruh ini perang dingin pada masa itu terhadap Soviet dan komunisme. Berikut dengan negara-negara Timur Tengah yang lain yang sudah ada tensi dengan dunia barat dan negara-negara barat. Union influence in the Middle East and against Iran and Syria since. So we've had this deep ambivalence in Western policy where we're both in bed with terrorists and fighting them at the same time in many cases. We don't say that very often so publicly, but this has created huge tensions inside of Western policy for the Middle East, because this tension doesn't go well, the contradiction of our policies of both fighting this and being at the same time willing and wanting to use it. And I think the only thing that might make this change is really if America is absolutely serious of actually purging this out of the government systems, out of the intelligence systems, and saying, no, we are not ambiguously trying to use this system, we are going to eradicate the system. Trump has said these things, but whether it will happen in practice, it means a huge cultural change for many of the mainstream intelligence services, because for years they've both been receiving money from Saudi Arabia and also being involved in operations that are in the interests of
certain states, this state or the other, and at the same time, which is always a corrupting influence, is taking money from them, because that money is off balance sheet money. You don't have to go to Congress. You don't go to Parliament, because this is money that quietly gets passed to you by Gulf states, and you use it for other operations that you wouldn't like to have to own up to Congress or to Parliament. Ya, kan cukup jelas kan mengenai Wahabisme itu pada awalnya merupakan sebuah manipulasi politik dari barat yang awalnya ya karena kedekatan pernah dekat, ada orang barat dekat dengan Abdul Aziz. Di masa-masa selanjutnya malah di satu sisi barat itu menerima uang dari terutama dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Di sisi lain mereka menggunakan radikalisme Wahabi ini sebagai bentuk sebuah terorisme, sebagai bentuk rumor-rumor membangun operasi terorisme itu ya. Terorisme yang mana dari sini mereka mendapatkan uang ke si Mas Alistair ini sebut sebagai benefit money itu pendapatan, uang pendapatan yang tidak perlu dilaporkan pada Kongres atau Parlemen. Jadi ya kalau di Indonesia gampangnya ya korupsi. Ini tidak ngerti korupsi, tapi ini levelnya udah internasional. Nah itu. If you can clear that, if you like, corruption and ambiguity out of Western policy, I believe that in itself would make a dramatic and actually decisive change in the war of terror. Whether it will happen, we have to just wait and see. Jadi terakhir yang ingin saya katakan, udahlah kita sudahlah, ngapain sih bahas Wahabi dikit-dikit Wahabi. Kalau misal Islam, menurut saya ya sebagai seorang yang bisa dibilang awam, udahlah Islam itu satu ya. Kita tinggal misal ada saudara kita sama Muslim, walaupun menurut saya walaupun itu Syiah maupun Ahmadiyah atau apapun yang kita anggap selama ini sebagai bagian Islam yang buruk, diskusikanlah kan. Manusia man of logic ya, manusia adalah manusia berlogika, mereka juga mau didiskusikan dengan damai. Nggak perlu lah saya tuduh radikal atau apa, udah kita hapuskan mulai hari ini dari kamus pemahaman kita. Nggak ada yang namanya radikal Islam, mereka itu sebuah manipulasi ya. Islam juga ada yang radikal. Yang radikal itu adalah manipulator ya. Radikal itu ketika seseorang berbuat salah, yang disalahkannya bukan orang, bukan kelompoknya ya, tapi orangnya itu, atau karena perbuatannya juga yang salah, bukan orangnya. Seperti yang sudah kejadian ini, tidak bisa kita generalisasikan seseorang hanya karena pakaian, hanya karena tampak tubuh ya. Nah sekian, di terakhir pesan saya cuma satu, sudahi. Islam itu semua satu, dalam Islam itu hanya satu, yaitu Muslim. Nah misalnya ada perbedaan paham, itu biasa, pendapat, walaupun sampai mengharamkan. Kalau saya bilang gitu, mau sampai mengharamkan, mungkin saja mereka itu mengharapkan rasa sayang, benar-benar sayang sampai mengharamkan. Kita nggak pernah tahu hati orang, kenapa nggak kita diskusikan, malah kita saling ejek, saling olok, kan nggak ada selesainya ya. Apakah ini dari Rasul? Tidak ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum.